Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus para asatid, para orang tua atau senior, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akhbar yang kita selalu makmurkan ini, lahir dan batinnya, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ibu-ibu sehat? Kerudungnya tidak seragam hari ini. Kalau bapak-bapak tidak ada seragamnya ya. Kalau sudah sehat semuanya, insya Allah kita langsung saja masuk di pelajaran kita. Tapi seperti biasa, saya selalu mengingatkan untuk senantiasa kita meluruskan niat kita. Pertama, i'tikaf di masjid. Yang kedua, silaturahim. Apalagi silaturahim di rumah Allah ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dan juga kita niatkan untuk belajar atau talabul ilmi yang merupakan kewajiban, bukan sekedar pengisi waktu luang atau karena sekedar libur. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar adalah kewajiban, bahkan fardu. Di dalam fikih, fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Kewajiban yang bersifat fardu atas semua muslim, termasuk juga muslimah. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pembahasan kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang
Al-maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-22. Kalau di buku terjemahannya itu di halaman 303. Kalau di kitab saya halaman 147. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah an Aisyata radhiyallahu anha, dari sahabat Nabi sekaligus istri Nabi, yaitu Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak ayyudkhila ahlal jannati fil jannah, memasukkan penghuni sorga ke dalam sorga, ba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka satu malaikat, wa ma'ahu hadiyatun, malaikat itu membawa hadiah, wa kiswatun minal jannah, dan pakaian yang serba indah dari surga. Fa idza aradu ayyadkhuluha, maka apabila mereka akan memasukinya, artinya memasuki surga, qala lahumul malik, qala lahumul malak, maka malaikat itu berkata kepada mereka. Kalau malak, malaikat, jamaknya malaikah. Kalau malik artinya raja, jamaknya muluk. Maka apabila mereka hendak masuk ke dalam surga, maka berkatalah malaikat itu kepada mereka, penghuni surga, inna ma'i hadiyatan, kata malaikat, sesungguhnya aku membawa hadiah. Jadi hadiah ini memang selalu menyenangkan. Jadi saling memberikan hadiah ini di dunia, insya Allah nanti akan terbawa ke akhirat. Ibu-ibu kalau dikasih hadiah senang gak? Bapak-bapak kalau dapat hadiah senang gak? Bapak-bapak kurang senang. Memang ibu-ibu yang paling senang hadiah, karena yang ngasih hadiah bapak-bapak. Kata bapak-bapak, kalau ada hadiah gue yang repot. Jadi apa kata malaikat? Saya membawa hadiah.
Hadiah dari mana? Min Rabbil Alamin. Tidak tanggung-tanggung, hadiahnya dari Rabb semesta alam. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka penasaran dong. Penghuni surga saja penasaran. Kata anak sekarang kepo. Kalau kita nanya, kepo amat sih. Padahal nanya itu salah satu pintu ilmu. Jadi kan mereka penasaran. Maka mereka bertanya, wa ma tilkal hadiyah. Apa hadiah itu? Apa isinya? Apa bentuknya? Fayaqulul malak, maka malaikat itu berkata, hiya asyaratu khawatim. Hadiah itu adalah 10 buah cincin. 10 buah cincin. Maka pakai cincin itu sunnah. Termasuk nanti hadiah untuk penghuni surga. Dan kalau berdasarkan ini berarti 10 cincin. Nah, yang menarik bukan hanya sekedar cincinnya nih pelajarannya. Tetapi yang unik dari cincin ini, dari 10 cincin itu, maktubun alaiha. Setiap cincin ada tulisannya. Ada tulisannya. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi, disebutkan satu persatu tulisan di 10 cincin itu. Yang pertama, cincin yang pertama bertuliskan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi cincin yang pertama itu bertuliskan sebuah ayat, surat Az-Zumar ayat 73, yang tadi juga imam bacakan di sholat. Masih ingat kan? Kalau ingat berarti khusyuk. Kalau yang bilang tidak peduli. Makanya kalau kita sholat, tugas makmum itu bukan bersaing dengan imam, tetapi menyimak bacaan imam. Maka salah satu tes kalau orang mau khusyuk, tanya dia, imam baca surat apa? Kalau dia bisa jawab, dia ingat, berarti dia khusyuk. Kalau dia tidak katanya Al-Fatihah deh, ya iyalah, berarti dia nggak khusyuk. Pikirannya kemana-mana, mungkin pikirannya kepada hadiah. Jadi cincin pertama bertuliskan ayat salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian, penghuni surga ya. Tibtum, berbahagialah kalian. Jadi dalam bahasa Arab, ini bahasa yang sangat indah. Kalau kita ngucapin selamat kepada seseorang,
yang sangat berbahagia di momentum yang baik, bisa kita katakan tibitum dari kata toyib. Cuma di kita makna toyib ini direndahkan. Ada ban toyib yang tidak pulang-pulang ke rumahnya selama 3 lebaran. Ya, ini kan mengurangi makna dari kata toyib. Padahal ini ucapan ahli surga, untuk ahli surga. Tibitum, kalian orang-orang yang toyib. Fadkhuluha, maka masukilah surga itu dengan segala kenikmatannya, khalidina, kekal selama-lamanya. Ahli tafsir menjelaskan kenapa masuk surga itu selalu ada dikatakan khalidin. Allah menggunakan bahasa yang menarik perasaan hambanya, bahwa manusia itu selalu suka kepada keabadian. Sama dengan contohnya surat tanah. Surat tanah mana yang Bapak Ibu suka? Sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai, guna pakai? Hak milik kan? Memang itu milik bapak, milik ibu. Itu milik siapa? Milik Allah. Tapi karena kalau dikatakan milik itu abadi pada kita, paling tidak selama di dunia. Itu yang disenangi manusia. Maka harganya pun berbeda. Padahal kita tahu, baik yang hak milik ataupun yang guna pakai, semuanya akan kita tinggalkan. Bukan milik kita. Tapi itulah manusia. Maka untuk menarik perasaan hambanya, maka di dalam surga kalian kekal. Karena khawatir nanti masuk nih berapa lama gitu. Jangan-jangan setelah masuk nanti keluar lagi. Khalidina, kekal selama-lamanya. Itu cincin yang pertama ya. Kemudian jamaah sekalian, Athani, cincin yang kedua, maktubun, tertulis, ada tulisan, rufi'at ankumul ahzanu wal humum. Di cincin yang kedua tertulis, telah diangkat, telah dihilangkan dari kalian, wahai penghuni surga, segala bentuk kesedihan. Jadi penghuni surga tidak sedih lagi. Kalau kita di dunia ada sedihnya. Wal humumu, humum ini gundah gulana. Tapi anak-anak sekarang kita bilang gundah gulana apa sih katanya? Repot amat bahasanya. Bingung. Bingung, stres. Jadi kalau ahzan, sedih, itu untuk hal-hal yang telah lampau. Peristiwa-peristiwa yang buruk dalam kehidupan kita di masa lalu, kemudian kita ingat, itu namanya sedih. Kemudian hal-hal yang kita khawatirkan terjadi di masa yang akan datang, yang membuat kita bingung, stres, itu namanya humum. Jadi belum terjadi tapi ada rasa ketakutan. Anak kita nanti kalau kita mati bagaimana? Itu namanya humum. Bagaimana masa depan saya? Itu namanya humum. Nah, dua ini telah dihapus dari penghuni surga. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cincin yang keberapa? Cincin yang ketiga. Wa fi tsalits maktubun,
pada cincin yang ketiga tertulis wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Sebuah ayat surat Az-Zukhruf ayat 72. Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannah, itulah surga, allati, yang uristumuha, diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, karena apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian lakukan selama di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu modalnya harus amal. Jadi jangan dipertentangkan orang masuk surga karena amal atau karena ridha Allah. Ya, karena ridha Allah kita bisa beramal karena atas ridha Allah. Ridha Allah itu bentuknya amal-amal soleh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di cincin yang keempat, maktubun, tertulis albasnakumul hilala wal huli, kami pakaikan kalian al-hilala. Al-hilala itu di sini dikatakan anwa'uth thiyab. Jadi beragam pakaian-pakaian yang sangat indah yang akan diberikan kepada penghuni surga. Pakaian indah. Jadi karena salah satu yang disenangi manusia di dunia adalah berpakaian. Wal huli, selain pakaian-pakaiannya indah, juga diberikan al-huli. Di sini dikatakan anwa'uz zina, beragam, bermacam-macam perhiasan. Minadz zahab, ada yang dari emas. Wal fiddah, ada yang terbuat dari perak. Wal lu'lu', ada yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Maka pasti nanti ibu-ibu ketika melihat perhiasan ini di surga tidak kaget, karena sudah terbiasa di dunia. Ya. Itu juga yang salah satu disenangi oleh manusia di dunia, berhias, punya perhiasan, punya aksesoris. Maka di surga jauh lebih nikmat, jauh lebih indah daripada apa yang kita miliki di dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di cincin yang keberapa? Cincin yang kelima. Maktubun, tertulis wa zawwajnakum bihurin 'ain. Tertulis sebuah ayat surat At-Tur ayat 20. Surat At-Tur ayat 20. Wa zawwajnakum, dan kami nikahkan kalian, kami pasangkan kalian, bihurin 'ain. Bihur, bidadari, ain yang bermata jelita. Jadi salah satu yang menarik dari bidadari surga adalah memiliki mata yang
indah. Bukan bidadari yang jatuh dari pohon ya. Masya Allah. Jadi semua ahli surga akan dipasang-pasangkan, akan dinikahkan, akan dikawinkan. Ini juga yang disenangi manusia ketika hidup. Jadi seluruh yang disenangi manusia di dunia akan diberikan oleh Allah di akhirat, di surga. Suka berpakaian indah, suka perhiasan, suka berpasang-pasangan. Ustadz, kalau yang jomblo di dunia bagaimana? Nanti dapat pasangan di akhirat. Jadi para jombloan, jombloati tidak usah terlalu bersedih. Insya Allah nanti di surga dapat pasangan. Ada yang nanya, Ustadz pasangannya dengan siapa saya? Awal. Bukan gue yang ngurusin. Kok nanya Ustadz? Pokoknya dapatlah. Baik. Ya. Nah, kalau istri insya Allah dipasangkan dengan suaminya. Kata istri, lu lagi. Di dunia sudah nyakitin, ketemu lagi lo di akhirat di surga. Cuma di surga sudah dirubah, sudah direnovasi gitu. Nggak sama lagi. Kalau dulu jahat, penghuni surga nggak ada yang jahat, baik semuanya. Alhamdulillah. Jangan khawatir Bu ya, jangan khawatir. Nah kemudian laki-laki, bagaimana laki-laki? Dari 1 sampai 70 bidadari, tergantung amalnya di dunia. Istrinya cemburu enggak? Cemburu sudah dicabut. Tidak ada lagi istilah cemburu di surga. Terus tugas istrinya apa? Tugasnya mengatur jadwal suaminya. Dia yang ngatur, hari ini bidadari 1, nomor 2, nomor punggung 3, tahu pakai nomor punggung apa nomor dada gitu, nggak tahu. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di cincin yang kelima ini ada 2 ayat. Itu tadi ayat pertama ya, surat At-Tur ayat 20. Ayat yang kedua, ini cincinnya gede ya, tulisannya banyak. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 111. Inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Kata Allah, inni sesungguhnya aku jazaituhum, aku membalas mereka al-yauma pada hari ini, bima sabaru karena mereka telah bersabar. Jadi salah satu sifat ciri orang ahli surga itu adalah sabar. Jadi kuncinya sabar. Apa-apa sabar. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum, sesungguhnya mereka humul faizun, mereka itulah para pemenang, para juara. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satu-satunya orang yang pahalanya tak terhitung adalah orang sabar. Karena susah diprediksi. Di dunia saja kalau orang sabar susah kita tebak. Orang pendiam itu, orang sabar itu susah kita tebak. Ini marah apa nggak marah nih? Tiba-tiba habis makanan. Ya. Itu orang sabar, susah diprediksi. Tiba-tiba hilang.
tiba-tiba muncul. Itu ciri orang sabar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cincin keberapa? Yang keenam. Bantulah jawab, Bu, biar nggak ngantuk ya. Ya. Kalau saya bilang nomor berapa? 6 gitu kan. Ya. Jangan awah nanti. Sabar ya. Sabar. Yang keenam, maktubun, tertulis, hadza jazaukumul yaum bima fa'altum minat ta'ah. Hadza, ini, jazaukum, balasan kalian, al-yauma, pada hari ini, bima fa'altum, karena apa-apa yang telah kalian kerjakan, minat ta'ah, dari ketaatan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Islam selama di dunia. Jadi penghuni surga juga cirinya adalah orang-orang yang taat. Makanya diperintahkan, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan para pemimpin di antara kalian. Tidak dikatakan taatlah kepada para pemimpin. Artinya pemimpin yang kita wajib taati adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya taatnya bisa kita main-main aja. Tapi taat syariatnya, kita diwajibkan taat kepada pemimpin, yang pemimpin itu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Wa fis sabi'. Pada cincin yang ketujuh, maktubun, tertulis, sirtum syabban la tahrumuna abadan. Tulisannya, sirtum, kalian menjadi, syabban atau syubbanan, pemuda-pemuda. Kalau perempuan jadi pemudi. Jadi kalian para penghuni surga akan menjadi pemuda dan pemudi. Tidak, di surga tidak ada orang tua. Surga tidak menerima orang tua. Makanya Nabi suatu ketika bertemu dengan seorang nenek. Lalu Nabi mengatakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Lalu nenek itu pergi dan bersedih menangis. Lalu Nabi khawatir jangan sampai sedih yang membuat dia stres. Lalu kata Nabi, panggil kembali. Datang nenek-nenek itu, kata Nabi, "Nek, memang di surga tidak ada nenek-nenek, karena semuanya dijadikanmu muda kembali." Setelah itu nenek itu langsung ketawa. Alhamdulillah. Jadi yang tua-tua di dunia, yang repot dengan kesehatannya, dengan fisiknya, insya Allah di surga akan dijadikan muda kembali. La tahrumuna abadan. Biar tidak khawatir nanti berapa lama tuh muda, nanti tua enggak. Ditertulis, dan kalian
tidak akan tua selama-lamanya. Ada yang nanya, itu muda umur berapa? Ada jawabannya. Dalam hadis, paling tidak ada 3 hadis. Pertama hadis riwayat At-Tirmidzi, yang kedua hadis riwayat Abu Daud, yang ketiga hadis riwayat Al-Baihaqi. Semuanya mengatakan, Nabi mengatakan bahwa umur penghuni surga adalah 33 tahun. Inilah usia di mana puncak fisik dan kebugaran manusia di dunia. 33 tahun. Kemudian setelah 40, 50, 60 sudah mulai semakin menurun. Dan lewat daripada itu biasanya manusia kembali seperti di masa kecil. Pelupa. Ya. Makanya kita sebagai anak menghadapi orang tua yang ditakdirkan kita masih ketemu dengan orang tua kita ketika sudah uzur, maka itu saatnya kita membalas sebagaimana dulu dia sabar menghadapi nakal kita, rewel kita, kita buang kotoran. Ya, ibu kita nggak pernah marah tuh. Ya, berapa sering ibu kita tertunda sholatnya, bahkan tidak sholat gara-gara kita kencing di pakaiannya. Ibu kita baru mau nyuap makanan, anaknya teriak, buang air, buang kotoran, ditinggalkan makanan ibu kita, langsung dicebokin anaknya. Setelah itu dia lanjut makan lagi tanpa dicuci lagi tangannya. Nah, dicuci dulu tangannya. Tapi bisa jadi ada ibu-ibu karena begitu, ya, kok ada rasa asam-asam gitu ya. Maka umur penghuni surga dalam 3 hadis dikatakan 33 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-8 wa fi tsamin, di cincin yang ke-8 maktubun, bertuliskan sirtum aminina la takhafuna abadan. Salah satu yang ditakutkan oleh manusia di dunia adalah rasa tidak aman. Iya kan? Khawatir, takut. Maka di sini bertuliskan kalian menjadi orang-orang yang aman. La takhafuna abadan. Kalian tidak takut selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi rasa takut. Jadi kita tidur tidak perlu lagi mikirin pintu udah dikunci belum, pintu pagar sudah digembok belum, kita pergi-pergi bagaimana rumah. Di surga semuanya aman, tidak ada rasa takut. Insya Allah. Jadi kalau ada orang yang tinggalin rumahnya nggak dikunci, ini belagu ahli surga. Ya, mungkin latihan kali. Tiba-tiba pulang dari kampung, rumahnya sudah ada rumahnya, isinya yang nggak ada. Masa rumahnya diambil? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9. Di cincin yang ke-9 maktubun, tertulis wa faqtumul anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalian membersamai satu komplek bersama para nabi, orang-orang yang jujur,
para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Masya Allah, kita bertetangga dengan para nabi dan para orang-orang soleh. Insya Allah. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir di cincin yang ke-10, maktubun, bertuliskan, sakantum fi jiwarir rahman. Ini kenikmatan yang paling tinggi dari semua kenikmatan yang tadi. Kalian berada di sisi Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dzil Arsyil Karim, pemilik Arasy yang mulia. Jadi selesai ya 10 cincin itu. Makanya sebetulnya bagusnya itu Bapak Ibu, cincin itu ada tulisannya. Ya. Cuma karena cincin kita sekarang kecil, jadi susah nulisnya. Dan juga kalau ditulis ayat Al-Quran kan kita masuk di toilet. Nah, caranya kalau misalnya kita ada membawa sesuatu yang bertuliskan Al-Quran atau lafzul jalalah, maka jangan ditaruh di luar. Jangan ditaruh di luar. Taruh di luar, kemudian masuk, insya Allah keluar hilang. Insya Allah. Ya tidak pasti kan, jadi insya Allah. Nah, kita jangankan ditaruh, dipakai aja bisa hilang. Nah, caranya jamaah sekalian, masukkan di kantong atau masukkan dalam tas. Ya. Jadi makanya tidak boleh kita bertato. Ya, walaupun tatonya ayat Al-Quran. Gua tato nih Allah Muhammad. Ini nggak bisa masuk kamar mandi nanti, toilet. Makanya dia buang kotorannya di kebun katanya. Nah, tatoannya ayat Al-Quran. Iya, ya mas kalian. Kemudian selesai ya cincin, 10 cincin itu. Tapi kalau laki-laki di dunia ada cincin yang dilarang, yaitu yang terbuat dari emas. Yang boleh selain emas, silahkan. Ya, nanti latihan memakai pakaian ahli surga. Jadi bercincin itu artinya kita latihan. Ya, salah satu latihan kita, makanya disunahkan. Nabi punya cincin. Cincin Nabi itu juga bertuliskan Allah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi 3 kata. Paling di bawah Muhammad, di atasnya Rasul, di atasnya Allah. Jangan dibalik, Muhammad Rasulullah. Nah, cincin Nabi ini berfungsi juga sebagai stempel. Jadi kalau Nabi ngirim surat, ya. Jadi praktis juga ya. Kalau ada ketua, nah itu stempelnya bikin cincin aja. Nanti, Pak, ini ada surat mau dicap. Di mobil aja bisa, buka jendela. Cuma kan kegedean deh. Ya, dulu ya, agar praktis. Jamaah sekalian. Nah, selesai 10 cincin itu, thumma yaqulul malak. Lalu malaikat berkata kepada penghuni surga, udkhuluha bisalam.
masuklah ke dalamnya dengan kedamaian, dengan keselamatan. Aminin, aman, damai, aman, nyaman. Fayadkhulunal jannah, lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Jadi dipersilahkan dulu baru masuk. Setelah mereka dipersilahkan, mereka masuk ke dalam surga. Wa yaqulun, lalu penghuni surga berkata sebagai rasa syukur, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Itu yang diucapkan oleh ahli surga ketika pertama kali melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, yaitu surat Fatir ayat 24, ayat 34. Fatir 34. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan, mencabut dari kami perasaan sedih. Karena di dunia dulu kita banyak bersedih, di surga hilang. Inna rabbana, sesungguhnya Rabb kami, Tuhan kami, laghafurun, benar-benar maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih kepada hambanya. Kemudian alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, pasti. Kemudian wa awrathnal ard, dan dia Allah telah mewariskan bumi, maksudnya bumi surga. Natabawwa'u, kita tinggali, minal jannati, di dalam surga, haitsu nasya, dimanapun kita mau. Jadi ahli surga itu nanti di surga dia bebas, mau pindah-pindah kemana aja bisa. Dia bebas memilih. Mau ketemu dengan orang yang dirindukan, misalnya mau ketemu orang tua, bisa bertemu dengan orang tua. Bertemu dengan gurunya, dipertemukan dengan gurunya. Bertemu dengan keluarganya, dipertemukan dengan mereka. Kemudian yang terakhir yang diucapkan oleh penghuni surga, rangkaian dari penggalan ayat surat Az-Zumar ayat 74, fa ni'ma ajrul 'amili, nikmat, senikmat-nikmatnya, nikmat yang paling baik merupakan balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi amal itulah yang menyebabkan kita insya Allah masuk ke surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah ini ada kelanjutannya ya. Jadi ini episode pertama ya. Sesi pertama. Nah, nanti kelanjutannya tentang tadi ahli sorga, penghuni sorga, nanti ahli neraka. Ya, apakah mereka juga diberikan cincin? Ya, bagaimana? Tunggu ya di episode yang akan datang. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah makan nasi uduk. Ya. Demikianlah jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.